Itu mampir dulu ditempatkan oleh wali kota sebelumnya, ditampung di sana lebih dari 20 tahun, seharusnya mereka mendapat legalitas. Bahkan kalau negara ini mengacu pada konstitusi, harusnya ada regis, ada prioritas regis. Tapi ya mungkin karena berubah pikiran kepemimpinan yang lalu, akhirnya digusurlah mengambil usia tanpa sisa. Semakin mereka sudah 20-30 tahun sudah mereka mendapatkan. Jadi mereka ini kalau mengacu pada Perpres 32 tahun 79, kita minta pertanggungjawabannya Pemkot merampas haknya warga ini tanpa surat satu lembar pun mereka dulu tiba-tiba dihentikan. Sebenarnya hukum Pemkot kan harusnya ada di sini, tapi sudah dia nggak ada di sini. Dan namanya nggak ada di sini juga kalau perlu. Kita berjalan berdiri bersama-sama membangun yang benar juga. SD yang di Kota Kediri ini memang bentuk di Indonesia menjadi jadi satu itu tidak terlalu banyak maunya sisi-sisi tapi mencoba mungkin nanti ke depannya ini menjadi perhatian khusus untuk pemerintah Kota Kediri untuk misalnya nomor rekening isu masalah tol mudah-mudahan nanti mereka kita dengan kedepannya untuk anak-anak untuk mengayomi atau lebih bijak di mana. Mungkin di Rusunawa juga sudah dulu saya juga pengen tahu sebetulnya. Saya juga waktu penggusuran ini soalnya belum menjadi anggota desa. Jadi waktu itu program untuk dari pemerintah ini ekslokalisasi ini kan sebenarnya kalau orang mau digusur kan sudah ada solusinya, mau dikemanakan dan tempat itu mau diapakan kan. Dan mudah-mudahan hari ini sudah ada program Perdana Raya Besar. Mungkin nanti bisa jawab oleh PU ya. Mungkin program ke depan ini tanah ekslokalisasi ini mau dibuat apa? Jangan sampai hari ini terus orang-orang ekslokalisasi ini bertebaran, yo pekerjaannya bangga tapi kayak kono. Ini dari survei orang-orang yang di Puskesmas itu Pak. Puskesmas itu pusat kesenangan Mas. Nah, jadi harapan saya ini bisa menjadi tanah eks lokalisasi ini bisa menjadikan supaya pemerintah waktu menggusur ini segera ini sudah berapa tahun? 5 tahun kan? Sudah 8 tahun. Oh, 8 tahun Mas. 2016. Oh, 2016 ya. 2016 sampai sekarang hampir 9 tahun ya. 9 tahun dan ini cuma hanya ditanami pohon-pohon karena itu mungkin tidak ada hasilnya, cuma nanti perumput itu dan mungkin ya saya di kalangan butik sih, kalangan barangkali kalangan jangkrik barangkali di situ. Nah, mudah-mudahan ke depan ini saya minta supaya tanah ekslokalisasi ini segera dibangun, segera dimanfaatkan. Ini mau dibuat. Kemarin ada usulan, ada Islamic Center, di tanah sing digawe maksiat dari bermanfaat. Mungkin usulan dari saya atau masukan dari saya ini segera nanti Pak Guru dari UMS bisa jadi catatan supaya nanti
tanah lokalisasi ini segera dibuat program kedepannya untuk dibangun untuk bisa bermanfaat bagi masyarakat. Dan untuk penghuni atau mantan-mantan yang di lokalisasi ini segera diberikan solusi mau tempat tinggal di mana gitu ya. Pemerintah harus bertanggung jawab, pemerintah harus hadir di dalam masyarakat untuk menyelesaikan masalah. Yo nak gak iso saya ini dibangun rusunawana. Mungkin Pak Edi mungkin masih ada lahannya rusunawana. Ini kaki masih ada satu tower Pak, masih sudah di pusat Pak. Oh, jadi setahun kan 2 tahun. Nanti tinggal dari kerja. Oh. Karena nah orang banyak terus tak di Musaroja. Mungkin itu untuk sementara itu saja. Mungkin ada teman-teman yang lain, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga atas waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kaitan dengan mimpi 5 tahun ke depan, mungkin di antara kita yang sudah tahu apa yang sudah direncanakan, sehingga ini menjadi kebersamaan pengingat yang kuat baik pemerintah dan juga teman-teman bergerak sosial di masyarakat, juga utamanya masyarakat sendiri harus memiliki niat yang sama. Dalam rangka itu, mumpung kita bertemu dalam satu kesempatan yang sangat luar biasa ini, kami perlu mengingatkan beberapa hal bahwa kehendak perubahan ini sudah terjadi. Ada banyak elemen masyarakat, elemen dari kami sendiri, kemudian seluruhnya bersatu padu untuk mensukseskan itu. Kami ke depan ada satu hal yang kami khawatirkan,
semua akan merasa punya andil dalam unsur perubahan ini. Kami sangat berharap teman-teman ini terbuka. Manakala ada elemen siapapun kemudian justru menjadi beban, justru menjadi penghambat buat kita semua untuk mewujudkan perubahan. Ada banyak OPD, ada banyak satker yang bersentuhan langsung dengan masyarakat berkaitan dengan pelayanan, kebutuhan dan macam-macam. Juga dalam hal yang lain, kami berharap manakala menjadikan ada kepentingan yang membuat kinerja dari semua ini menjadi terbebani, sampaikan kepada kami secara terbuka. Ini menjadi satu bentuk komitmen buat kita semua ke depan supaya kita saling menjaga, kita saling bersatu dalam tujuan yang sama. Kami punya niatan yang kuat untuk membawa bagaimana negeri ke depan 5 tahun ini mewujudkan perubahan besar. Amin. Mewujudkan apa yang selama ini secara pribadi dan teman-teman yang ada di depan ini, untuk bagaimana negeri ini benar-benar menjadi satu keadaan yang mapan, satu keadaan yang membanggakan buat kita yang ada di dalam, satu keadaan yang membuat orang lain ingin datang lagi ke negeri. Nah, ini adalah tanggung jawab yang tidak kecil, suatu beban tugas kita penyelenggara pemerintah kota Kediri ini, tentunya berbarengan dengan niatan dari seluruh elemen masyarakat dan masyarakat Kediri. Yang kami khawatirkan tadi itu sangat mungkin terjadi. Bagaimana kelompok besar ini memasukkan begitu banyak, kemudian merasa punya jasa, merasa punya andil dalam mengusung perubahan, kemudian justru pada saat perubahan terjadi menjadi beban buat kita semua. Sehingga kami terbuka, silakan sampaikan apa adanya kepada kami sebagai bentuk kerjasama yang baik menjalankan fungsi kami di DPRD dengan maksud dan tujuan sekali lagi kita kawal perubahan ini, kita bersama-sama mewujudkan perubahan ini dalam rangka kesejahteraan dan kemajuan perubahan kita. Itu saja pimpinan yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan awal dari perjumpaan kita pada pagi hari ini, depan 5 tahun kita semua senantiasa mendapat perlindungan dari yang kuasa. Apa yang kita lakukan ke depan senantiasa menjadi catatan amal baik buat kita semua. Amin. Bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Azari. Dari yang bertanya lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, kenal semua ya. Yang belum kenal Pak Tarapino ya. Yang belum tahu. Saya hanya ingin menyampaikan aja, ini dari Pipa, jadi Bapak Kepala Kantor Pajak Kota Kediri, Pak Mul. Banyak adik kita yang belum terserap. Untuk segera, ini sudah ada berarti akhir tahun, jadi jangan sampai terjadi silpa dan jangan sekali. Ini pesannya beliau, kemarin teman saya bicara dengan saya, kita pesan aja untuk semuanya itu anggaran-anggaran itu banyak yang belum terserap. Dan kemudian satu lagi, kalau saat ini ada proyek itu harapan beliau itu kalau bisa itu pajaknya itu pajaknya itu ya ini memang nggak ada ketentuan ya, memang tidak ada ketentuan, tapi kalau bisa karena apa dia menyampaikan
misalkan seperti istilah menabung, ini kan terhenti. Padahal tempat dia itu sudah dimasukkan pendapatan pajaknya dia untuk tahun ini. Tapi otomatis karena terhenti kan nggak bisa masuk nih. Padahal itu besar sebenarnya itu masukannya pajak ini. Ini yang saya sampaikan. Ini menyambung aja, menyambung permintaan dari KPP. Karena bagaimana juga kalau kita sudah ada yang terhubung dengan kontraktor kan otomatis itu nomor satu harus pajak itu harus bayar. Bukan dengan kontraktor semuanya, kalau dengan perusahaan itu juga untuk perusahaan bangkrut saja pajaknya yang nomor satu harus bayar dulu, baru kedua karyawan yang dibayarkan. Nah ini yang ingin saya sampaikan. Kemarin saya bertemu dengan beliaunya, Pak, banyak anggaran yang bermasalah dan untuk pajak kalau bisa, kalau yang terbicara itu kalau bisa ya. Jadi ini karena di daerah lain itu seperti itu Pak, sehingga kita itu akhirnya selesai dulu kalau pajaknya selesai dulu. Karena bagaimana juga nanti dilanjut untuk tahun berikutnya itu kan juga harus bayar pajak juga gitu. Ini masukan beliau seperti itu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang. Terus mungkin Kang Rizwan. Mungkin di sini ada surat dari teman-teman Saroja, mungkin bisa kita beri waktu 5 menit saja suwi-suwi. Waktunya ya Jumatan, TKA saya kita sudah tahu apa yang kau mau. Sikap jelas. Monggo. Tak beliau. Terima kasih Pak Ketua atas waktunya. Itu kami serahkan data mohon izin warga eks-lokalisasi. Dari situ ada ratusan warga yang sampai detik ini seperti bukan warga negara. Jadi ketika penggusuran itu dilakukan berbarengan dengan warga penghuni sekitarnya yang terdaftar di SHP yang lain. Di situ kan ada 4 SHP, ya. Yang satu SHP untuk penampungan tunawisma itu, terus SHP 2 SHP yang digusur, satu SHP itu yang masih tersisa, itu pajaknya atau pipil pajaknya masyarakat itu ditarik dari tahun 2016 sampai detik ini nggak diterbitkan lagi. Padahal masyarakat sudah insya Allah siap. Kalau statusnya dia menyewa atau apa tetap mereka siap. Karena dulu juga ada itu bukti-bukti sewanya beserta nama-nama warganya. Sehingga hari ini mereka seperti menjadi warga yang liar. Mereka ini hadir di Semambir, dulu ditempatkan oleh wali kota sebelumnya, ditampung di sana lebih dari 20 tahun. Seharusnya mereka mendapat legalitas. Bahkan kalau negara ini mengacu pada konstitusi, harusnya ada redis, ada prioritas redis. Tapi ya mungkin karena berubah pikiran kepemimpinan yang lalu, akhirnya digusurlah Semambir itu berikut dengan aset-aset warga tanpa sisa. Jadi warga ini hanya berharap supaya warga yang masih tersisa hari ini, yang sudah dirampas semuanya itu diberi kejelasan. Ya semacam sewa ya monggo, atau apa itu kan potensi PAD juga Pak Ketua, potensi PAD bagi Kota Kediri, diberikanlah mereka pipil pajak karena banyak hal yang mereka urusan administrasi membutuhkan itu tidak terlayani. Ini hampir 9 tahun ini mereka tidak ini, mereka hanya menginginkan itu diakui sebagai warga Kota Kediri. Toh mereka sudah ber-KTP dan ber-KK bahkan beranak pinak di sana. Mereka juga banyak yang kelahiran sana. Hari ini mereka seperti liar, seperti tidak ada. Jadi menempati lahan atau apapun. Jadi kalau mau dibangunkan rusunawa mungkin nunggu waktu lama ya Pak Ketua. Solusinya mereka suruh sewa dulu. Tanah yang sudah ditempati mereka lebih atas 30 tahun sudah mereka menempati tanah itu. Sebenarnya mereka ini kalau mengacu pada Perpres 32 tahun
79 itu mereka berhak mendapatkan hak redis karena itu dulu juga asal tanahnya adalah tanah perponding ya, atau gendom lah bahasa orang umum. Tapi ya sudahlah, makanya saya berani mengatakan pendapat pribadi ini kejahatan kemanusiaan yang terlewatkan, sehingga kita mengetuk hati teman-teman nanti dengan perubahan, biarkan mereka mendapatkan pipil pajak saja sudah lega Pak Ketua. Jadi bagaimana caranya, mereka sayang nih Ketua tim hukumnya Pemkot gak hadir sama Aset. Itu bagaimana dulu ditarik, diambil semua pipil pajak warga-warga itu, mereka punya itu contoh kontrak-kontraknya itu kita serahkan. Jadi ada 300-an lebih ya Pak Wid itu warga sampai hari ini tanpa status Pak. Jadi itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Monggo nanti konsepnya gimana, sewa melalui appraisal, melalui apapun, warga intinya ikut supaya mereka nanti terlayani apapun, karena pipil pajak ini penting buat mereka. Terima kasih, mohon maaf. Terima kasih ya. Untuk bagian hukum karena nggak datang juga ya. Iya. Dan untuk aset sepertinya nanti berhubungan dengan Komisi B berarti. Iya. Nanti mungkin bisa kita koordinasi sama Komisi B juga. Nanti. Terus ada masukan lagi kemarin kalau nggak salah pas RDP masalah pertanian gitu. Iya. Pertanian masalah pupuk, kelangkaan pupuk dan solar di dinas terkait Sinten, monggo. Komisi B juga. Oke itu berarti diingat. Nanti Komisi B juga ya. Komisi B. Tadinya kan minta penjelasan dari tim hukumnya Pemkot. Asasnya mereka itu menarik pipil pajaknya warga itu apa kan gitu. Jadi kita minta pertanggungjawabannya Pemkot merampas haknya warga ini apa sebenarnya. Tanpa surat satu lembar pun mereka dulu menarik itu. Tiba-tiba dihentikan, mohon maaf Pak. Makanya hukum Pemkot kan harusnya ada di sini. Tapi ya sudah, dia nggak ada di sini. Mudah-mudahan selamanya nggak ada di sini juga kalau perlu. Ya itu Pak, mohon izin. Terima kasih. Itu nanti biar buat catatan, jadi biar untuk diserahkan ke pihak Pemkot agar tidak lanjut di bagian hukum. Terima kasih Mas Supriyo. Mudah-mudahan masukan hari ini, apalagi hari ini kita punya presiden sehingga Rotok kerang gitu. Akibat bakul STR saya kita disugi. Saya juga karena tukang ngarit sih. Semuanya masyarakat mempunyai hak yang sama. Apalagi hari ini ada sekitar 300 lebih warga yang terdampak di eksternalisasi ini. Berarti pemerintah harus bisa hadir di tengah-tengah mereka dan memberikan solusinya. Saya harap nanti akan ada agenda khusus, nanti akan kita komunikasikan dengan Komisi B selanjutnya untuk dijadikan RDP gabungan nanti. Dan nanti kalau memang melihat perjalanan waktu, mudah-mudahan nanti wali kota terbaru nanti akan membawa perubahan. Amin. Kota Kediri mudah-mudahan bisa menyelesaikan solusi yang hadir di Semampir dan mungkin banyak yang lain-lainnya yang nanti akan kita kawal 5 tahun ke depan. Pak Ferry juga sudah memberikan ada suatu keterbukaan buat kita semuanya. Nanti mudah-mudahan kita berjalan beriringan bersama-sama untuk membangun kota Kediri yang lebih maju, yang lebih agamis, supaya nanti kota Kediri ini tidak ketinggalan. Ketinggalan dengan kota-kota yang lain ini sudah ketinggalan ini Pak. Nah, melihat jalan trotoar ini kadang pulau itu ya rodok kacau ya, rodok kacau gitu. Di sebelah ya lebih berbus kewapi dalam lebih kota Kediri. Jadi trotoar bekah-bekah gitu, bis jebol kabeh. Nah, makanya ke depan ini nanti akan kita kemarin sudah
ada angan-angan untuk kita buatkan perda di Persib jalan ya, pembangunan jalan. Nah, mudah-mudahan ini nanti dan teman-teman, supaya saya mohon juga dari kontrol masyarakat ini juga membantu kita, tidak hanya mendemo, tidak hanya membawa son ke kita ingin Kota Kediri hari ini baik. Cuman hari ini kita tuh berbenturan dengan PKL. Jangan sampai nanti panjenengan kita ingin membangun Kota Kediri yang lebih baik, PKL ini ngadu nih jenengan sing nggawa son kepada kita. Ini yang harus kita satu misi dulu untuk ke depan ini, supaya bagaimana ini kalau PKL ini untuk jalan-jalan yang memang klaim dari PKL ini harus kita sepakati dulu yang mana. Mudah-mudahan nanti dari taman-taman ini nanti juga akan kita ke depannya, angan-angan itu akan kita untuk tempatkan UMKM untuk menampung yang ada di jalan. Jadi mungkin itu salam perkenalan dari kita. Waktu kita juga sudah hampir menunjukkan jam 11, mungkin ya persiapan untuk Jumatan hari ini. Monggo Pak Ketua, hari ini mungkin cukup dirasa untuk rapat hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Katino. Menurut saya nggak lupa, ada sedikit kemarin juga masalah ijazah yang tertunggak. Nah, ini saya sedikit aja, mungkin 5 menit tolong dinas pendidikan yang nunggak itu masih berapa miliar. Itu kemarin kok ngomongnya gede banget. Saya masih ingat, saya waktu belum jadi dewan itu ada SPA sama Bu Sri, Pak Paulus gitu kalau nggak salah. Itu angkanya masih 3, sekarang sudah 2 kali lipat. Betul kan enggak? Enggak, Pak. Pak Agung nggak jadi Utang ya. Kita akhirnya lawan aja. Baik, terima kasih pimpinan. Perlu kami sampaikan untuk tunggakan ijazah ini sebenarnya bukan tunggakan ijazah, sebenarnya tunggakan SPP, tunggakan lain-lainnya. Nah, sehingga pada saat sampai siswa ini lulus, PSKN lagi sehingga dengan jaminan akhirnya kan ijazah. Kami dari Dinas Pendidikan Kota Kediri sudah menekankan kepada teman-teman di Satuan Pendidikan di bawah naungan Dinas Pendidikan untuk tidak melakukan lagi praktek-praktek penanganan ijazah dan lain-lain. Bahkan ada ijazah yang belum diambil pun kami sudah memerintahkan untuk diantarkan kepada yang bersangkutan, siswanya ataupun orang tuanya sesuai dengan alamat yang tertera. Namun demikian ada beberapa memang sampai hari ini belum diambil. Artinya belum diambilnya bukan karena ditahan, belum diambil karena yang bersangkutan sudah terlanjur ada yang mondok, ada yang ikut orang tuanya asli karena sebelumnya ikut neneknya dan lainnya, sehingga tidak bisa diberikan karena belum cap 3 jari. Nah, itu tidak ada masalah. Terus yang permasalahannya ada beberapa memang lebih banyak ke sekolah swasta. Di tahun 2024 ini kemarin kami fokus ke SMP swasta, yang mana dari total sekitar 25 SMP swasta ini ada tunggakan ataupun tanggungan di 10 SMP swasta yang jumlah totalnya Rp199.173.000. 199 itu merupakan tanggungan dari total sekitar 117 siswa. Nah, kita dari 10 sekolah swasta ini sudah kita undang, yang sebelumnya memang kita berikan edaran pada seluruh SMP swasta untuk menghimpun tanggungan-tanggungan dari siswa-siswanya di tahun ajaran terakhir yang
memungkinkan ijazahnya masih berada di sekolah, sehingga terkumpul sejumlah 10 SMP swasta tersebut dan 117 siswa dengan total 199 juta sekian rupiah. Dari total 199 juta tersebut, kami membantu kepada orang tua untuk membayarkan pada sekolah tersebut sejumlah 121.320.000 rupiah yang bersumber dari dana UPZ yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Kota Kediri. Dana UPZ ini perlu kami sampaikan adalah bahwa setiap bulan kami dari seluruh staf Dinas Pendidikan ini kan punya kewajiban untuk membayar zakat dan infak melalui Basnas. Karena jumlah SDM dari Dinas Pendidikan ini besar, sehingga kami juga ada diberi kewenangan untuk mengelola sebagian dana yang terkumpul tersebut. Nah, dana yang terkumpul yang kita kelola melalui Dinas Pendidikan ini kita manfaatkan untuk membantu mengentaskan permasalahan-permasalahan pendidikan yang belum teranggarkan ataupun belum bisa dianggarkan di anggaran Dinas Pendidikan. Sehingga dana UPZ ini sebenarnya adalah juga dana dari iurannya teman-teman melalui zakat dan infak. Tahun ini 121.320.000 rupiah yang kita gunakan untuk membantu sekolah-sekolah swasta untuk penanganan ijazah tersebut. Dan insya Allah seluruh SMP swasta ini sudah bisa tercover dan selesai. Nah, kekurangannya yang 64 juta ini, ya kami mohon juga pada teman-teman SMP swasta ini untuk mengikhlaskan. Kami sudah artinya kan kita sudah membantu sekian besar, sisanya hanya sekitar 64 ini, mereka juga sepakat untuk melaksanakan itu. Di tahun 2023 ini juga sudah kita laksanakan, cuma bedanya memang di tahun 2024 ini kita tidak sampai kepada level SMA dan sederajat. Karena apa? Kemampuan UPZ ini sangat terbatas. Kalau di 2023 kemarin SMP dan SMA yang kita cover, sehingga total tunggaan yang di 2023 kemarin 423.568.000 rupiah, itu bisa kita cover 386 juta sekian yang bersumber dari 286 jutanya ini dari UPZ dan 100 jutanya ini dari BTT yang dikelola dari BPKAD. Sehingga tahun 2023 itu ada kekurangan sekitar 36 juta rupiah. Kalau tahun ini masih ada ijazah yang belum diberikan, kok insya Allah itu bukan berasal dari SMP. Mohon maaf kalau kami keliru. Dan kalaupun itu masih ada di SMA dan sederajat, kami mengutamakan yang warga Kota Kediri. Sehingga kemarin kami juga sudah sepakat apabila ada 1-2 yang masih punya tanggungan di SMA sederajat swasta ini yang warga Kota Kediri bisa mengajukan ke Dinas Pendidikan. Jadi kita bantunya secara insidentil dan by person, tidak secara global kita kumpulkan seperti yang SMP. Itu Pak. Nah, ini yang sampai tahun 2024 memang sudah berjalan walaupun belum maksimal. Barangkali nanti ada arahan dan masukan dari pimpinan Komisi C dan anggota untuk banyak ini agar lebih baik lagi, kami mohon arahan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi kemarin yang masukan kok katanya miliar, ternyata malah tinggal 5 juta, banyak. Kaget, jumlahnya jauh angkanya itu. Oke, nanti coba di follow up lagi, jadi untuk di cross check datanya. Kalau memang itu tadi dengan bilang apa yang dengan sampaikan kan angkanya sudah nggak sefantastis yang saya dengar. Mungkin mohon izin Pak Ketua, mungkin itu kan yang laporan masuk ke Bapak Kadis. Mungkin kalau dari Dirinci masing-masing sekolah saya yakin bisa berlipat itu. Jadi kan banyak anak-anak yang memang tidak mengambil jasanya karena mungkin sudah terbayang utangnya 7 juta
5 juta dia lebih baik kehilangan ijazah banyak yang nyampe, dan itu banyak kan di SMA kan gitu, mau izin. Dan itu kan kalau diumumkan dari sekolah itu mengumumkan dari dinas bahwa silahkan ambil ijazah, saya akan digeruduk itu sekolah banyak. Jadi itu kan yang nyampe ya Pak Anang, yang nyampe ke Pak Anang bahwa ijazahnya ditahan di sini, diselesaikan kan itu. Jadi data yang diberikan itu masih banyak yang tidak terselesaikan hari ini. Coba kalau nggak percaya, besok diumumkan aja di Radar Kediri atau di Andika bahwa seluruh ijazah yang ditahan silakan ambil. Saya yakin ribuan orang datang itu nanti. Kan itu. Jadi jadi ya mungkin kan secara skala prioritas ini SMA SMP yang didahulukan kan mungkin warga kota. Nah, KTP kota mungkin secara global mungkin itu mungkin sampai segitu banyak. Cuman kalau di warga kota saya kira ya, kemarin itu saya masih ingat sebetulnya waktu pembahasan APBD waktu itu sudah ada seperti itu. Kemarin kita itu memberikan solusi untuk mungkin di bagian hukum kan tidak ada ya. Kemarin ada anggaran diposkan untuk pembiayaan seperti itu. Kemarin itu seperti itu lah. Yang kan hari ini mungkin itu bisa di BTT yang dikelola di DPPKA. Jadi mudah-mudahan kalau memang hari ini, cuman itu nanti menjadi suatu kebiasaan apa tidak, kan begitu. Kita kembalikan lagi ke masyarakat. Wis aku gak usah bayar sekolah, aku dibayar Pemkot. Makanya nanti ini kan juga perlu sebetulnya ada suatu regulasi, pemahaman pada masyarakat. Intinya bagaimana klasifikasi untuk yang dibantu ke sing wis sugih ora usah bayar, wis dibantu Pemkot. Ini susah. Jadi harapan kita juga ingin membantu masyarakat yang ada di kalangan bawah, tapi kadang nyuwun sewu di kalangan kita ya mohon maaf sekali banyak yang orang mampu membuat SKPN kan begitu. Nah, mudah-mudahan ini ada benar Mas Bro, ada regulasi yang nanti akan kita bicarakan di lain waktu atau untuk pembahasan ke depan bagaimana untuk menyelesaikan pendidikan supaya masyarakat Kota Kediri hari ini bisa sejahtera. Intinya seperti itu, jangan sampai membawa sing ini yang sugih-sugih menurut sing wong sing susah. Jangan sampai ya. Sambil ngopi aja Pak Ketua itu sampai selesai itu. Terima kasih Pak Radino, Pak Anang. Saya kira RDP hari ini cukup diselesaikan sementara, kan mau di jembatan juga ya. Untuk permasalahan yang lain seperti tindak lanjut ijazah yang itu enggak akan kita lanjutkan di lain waktu. Matur nuwun Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir. Cukup sekian, mohon maaf kalau ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.